Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mora Gabesa Silitong akan membacakan presentasi di video dengan tema konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi. Investasi entitas anak adalah investasi dilakukan perusahaan induk terhadap perusahaan lain dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pengendalian bisa terjadi apabila perusahaan induk memiliki lebih 50% perusahaan tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perusahaan induk sehingga seluruh aset liabilitas mendapat beban digabungkan menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Rumit sekali karena manusia tampaknya tidak puas memiliki satu perusahaan lalu memilih membuat perusahaan yang memiliki perusahaan lain. Pengertian properti investasi. Properti investasi adalah tanah atau bangunan dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapat sewa atau kenaikan nilai, bukan digunakan kegiatan operasional utama perusahaan. Contohnya yaitu disewakan kepada pihak lain atau tanah dimiliki untuk kenaikan harga di masa properti biasa diukur menggunakan metode biaya nilai wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Konsep pengakuan akuntansi pajak. Pengakuan akuntansi pajak itu proses pencatatan pengaruh pajak terhadap transaksi perusahaan. Dalam laporan keuangan dalam akuntansi pajak terdapat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Terdapat menimbulkan pajak kini maupun pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak harus dibayar perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan muncul akibat ada perbedaan temporer antara pencatatan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pengakuan pajak investasi entitas anak. Properti investasi adalah tanah atau bangunan dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapat sewa atau kenaikan nilai, bukan digunakan dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Contoh properti investasi antara lain gedung disewakan, apartemen investasi, dan tanah dimiliki kenaikan harga di masa depan. Pengakuan pajak entitas dan properti investasi. Catatan investasi entitas anak. Pengakuan pajak berkaitan dengan laba investasi, dividen, selisih nilai investasi dalam laporan konsolidasi. Perusahaan induk harus memperhatikan kemungkinan muncul pajak tangguhan perbedaan temporer. Contoh apabila entitas anak belum dibagikan sebagai dividen, maka dapat timbul perbedaan antara nilai tercatat investasi dan dasar penggunaan pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan perlu mengakui liabilitas pajak tangguhan. Selain itu, dividen entitas anak juga dapat memiliki perlakuan pajak tertentu sesuai ketentuan perpajakan berlaku. Pengakuan pajak properti investasi. Properti investasi pengakuan pajak dipengaruhi oleh metode pengukuran digunakan perusahaan. Jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar, maka kenaikan nilai properti akan diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi. Namun, dalam perpajakan kenaikan nilai tersebut belum tentu langsung dikenakan pajak sebelum properti dijual. Perbedaan dapat menimbulkan pajak tangguhan. Sebaiknya jika perusahaan menggunakan metode biaya, maka perusahaan akan mencatat penyusutan properti sesuai ketentuan akuntansi perpajakan. Perbedaan tarif pada masa manfaat penyusutan dapat menyebabkan selisih temporer. Muncullah aset liabilitas pajak tangguhan. Kesimpulannya, investasi entitas anak, properti investasi merupakan bagian penting dalam kegiatan perusahaan. Kedua jenis investasi memiliki perlakuan akuntansi pajak berbeda tergantung pada karakteristik transaksi metode pengukurannya. Pengakuan akuntansi pajak dilakukan mencatat pengaruh perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan baik berupa pajak kini maupun pajak tangguhan. Dengan penerapan tepat, perusahaan menghasilkan laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, sekian dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.